Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo diketahui telah melakukan transaksi janggal senilai 500 miliar rupiah. Sejumlah 40 rekening yang terafiliasi dengan akun rekening milik pribadi Rafael Alun dan keluarga. 40 rekening itu kemudian dibekukan atau diblokir. Hal itu diungkapkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin. Ivan juga membenarkan jumlah uang yang ada di 40 transaksi itu senilai 500 miliar rupiah. Menurut Ivan, nilai transaksi Rafael sebesar 500 miliar rupiah tersebut bukanlah nilai dana, melainkan nilai mutasi rekening mulai dari 2019 hingga 2023. Mutasi rekening soal RAT dan pihak-pihak yang PPATK duga terkait individu atau badan hukum. Ivan sebelumnya membenarkan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Ernie Meike Torondek. Selain itu juga anak-anak Rafael termasuk Mario Dendi Satrio 20 tahun yang saat ini berstatus tersangka penganiayaan. PPATK pun telah melakukan pemblokiran rekening seorang konsultan pajak. Hal itu lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ivan sempat menyebut PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ia menyebut PPATK juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut. Sebelumnya, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo sebesar 56,1 miliar rupiah menjadi sorotan setelah Mario Dendi menganiaya D 17 tahun. Dia merupakan anak seorang pengurus GP Ansor. Kebiasaan Mario Dendi memamerkan gaya hidup mewah melalui media sosial lantas terkuak oleh warganet. PPATK pun menyatakan sudah mengendus transaksi mencurigakan Rafael sejak 2003. PPATK menyatakan sudah mengendus transaksi mencurigakan tersebut sejak tahun tersebut. PPATK pun menyatakan sudah. Maksud kami, Ivan mengatakan transaksi nomine cukup intens dengan jumlah yang besar. PPATK juga menduga terdapat pihak yang berperan sebagai pencuci uang profesional. Pencucian uang tersebut dibalik harta kekayaan Rafael. Sang konsultan pajak yang menangani Rafael diduga melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan maksud kami kesulitan untuk menyeret pejabat yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke ranah pidana. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tak mengatur hal tersebut. Pahala menyebut pejabat yang tak lapor LHKPN hanya diberi sanksi administrasi. Kekayaan Rafael Alun baru ditelusuri setelah anaknya Mario Dendi tersandung kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Menurut Pahala, kerjasama KPK dengan Kemenku dan pihak-pihak terkait juga diharapkan bisa membantu keterbatasan dari pelacakan kekayaan pejabat. Sebab Indonesia belum memiliki RUU perampasan harta. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, karena kita periksa. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu. Hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD istri anaknya itu benar. Tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu. Gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.